Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter berikutnya, kali ini Shin memperlihatkan ada sekelompok party yang sedang melakukan pertempuran dengan monster koruptor. Namun monster yang mereka hadapi semakin bertambah jumlahnya, hal itu pun membuat mereka harus mundur dari sana. Namun saat mereka mau lari, mereka melihat monster yang begitu menakutkan. Monster itu pun langsung menyerang mereka tanpa ampun yang membuat mereka langsung mati, dan akhirnya diteleport ke tengah kota. Sial, monster itu selalu bergerombol dan lari saat sisa HP mereka tinggal sedikit. Sepertinya kita perlu mengumpulkan orang lebih banyak, ucap pria itu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang diteleport lagi ke tengah kota, dan itu adalah wanita yang mengikuti Qin Feng sebelumnya. Jika kita tidak bisa mencapai level 3, apakah kita akan terjebak di sini selamanya, ucap wanita tersebut. Sialan, kenapa game ini begitu sulit, gumam wanita itu lagi. Ia juga menyuruh partinya agar tidak mati lagi, mau itu asli atau tidak. Dan sistem pun muncul. Daftar peringkat, rank 1 Shadow Assassin, rank 2 Wang Meng Warrior, rank 3 Balala Warrior. Melihat itu wanita itu pun bergumam, si Shadow ini, bagaimana bisa ia naik level secepat ini? Dia pasti punya suatu metode khusus, ucap wanita itu. Ia pun mencoba mencari Shadow agar bisa membantu dia naik ke level 3, dan akan memberi Shadow imbalan uang 10 juta. Shin pun berpindah di mana Qin Feng yang sedang berburu dan berhasil membunuh monster kontaminator, sistem pun muncul. Anda telah membunuh kontaminator level 2. Anda mendapatkan 20 experience point. Anda telah mendapatkan 1 evolution point. Dan akhirnya Qin Feng sudah mempunyai poin yang cukup untuk mengevolusikan skillnya. Evolusikan Hand of Avarice. Anda telah menghabiskan 5 poin evolution, sisa poin 0. Sistem menjelaskan, Hand of Avarice Platinum menjadi jade. Skill Assassin dapat digunakan pada mayat monster, dengan peluang 110% atau 160% mendapatkan drop loot tambahan. Loot tambahan memiliki peluang 20% meningkatkan kelangkaannya sebanyak 1 level. 20% peluang meningkatkan kelangkaan loot tambahan sebanyak 1%. Efek ini benar-benar luar biasa, ucap Qin Feng. Dan saat Qin Feng hendak pergi, ia dikejutkan dengan munculnya monster yang begitu besar, yaitu The Damned Bronze level boss. Melihat mangsa di depan mata, Qin Feng harus merelakannya terlebih dahulu karena inventorinya sudah penuh. Ia pun memutuskan untuk kembali dan mengosongkan inventorinya baru kembali untuk membunuh The Damned. Shin pun berpindah di tengah kota, di mana sudah banyak yang mendengar bahwa ada orang yang akan membayar 10 juta bagi orang yang bisa membantunya naik level, dan orang yang dicari adalah si Shadow. Namun di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Qin Feng pun muncul menggunakan skill Shadow Hidden dan membuat semua orang terkejut dan bertanya-tanya siapa orang ini. Ia mengeluarkan aura yang begitu kuat. Tanpa basa-basi Qin Feng pun langsung menjual barang-barangnya di situ. Penjualan skill dan item hanya dalam 10 menit, cepat jika kalian mau. Orang-orang di sana pun kembali kaget karena barang-barang yang dijual memiliki kualitas yang tinggi dan mengira apakah orang ini si peringkat pertama. Secara perlahan ada seorang wanita cantik yang mendekati Qin Feng, dia pun bertanya berapakah harga Ice Cone Spell ini. Qin Feng pun menjawab 100 hari tradable life. Mendengar itu wanita itu sedikit kaget karena harganya cukup mahal. Dan dijelaskan wanita ini adalah Grey Rose, yang saat ini menduduki peringkat 11 di desa Sel. 100 hari, itu cukup mahal, bisakah kau turunkan sedikit harganya, ucap Grey Rose. Qin Feng pun menjawab skill Common Ice Cone Spell sangat meningkatkan kecepatan pembasmian monster di tahap awal bagi mage, itu sudah murah. Qin Feng pun menyarankan untuk membeli tradable life dari orang lain terlebih dahulu. Grey Rose pun akhirnya mencoba berdiskusi dengan partinya, dan akhirnya seluruh anggota bersedia memberikan tradable life mereka untuk Grey Rose. Grey Rose pun berhasil membeli skill itu. Sistem muncul, Anda telah menjual Ice Cone Spell Skill Book, dan mendapatkan 100 hari tradable life. Tradable life milik Anda 268 bertambah menjadi 368. Dan secara mengejutkan wanita yang sebelumnya mengikuti Shadow berkata, akhirnya aku menemukanmu Shadow. Wanita itu pun mencoba membuat kesepakatan dengan Shadow, dia akan memberikan uang 10 juta dengan syarat Shadow harus membantu dia naik ke level 3.
Orang-orang di sana pun kaget, apakah aku tidak salah dengar, dia akan memberikan Shadow uang 10 juta jika mau membantu dia naik level. Dan diketahui nama wanita itu adalah Jiang Li, di kehidupan lamaku dia adalah ketua geng kriminal yang dimusnahkan pihak berwenang, gumam Qin Feng. Qin Feng pun menolak mentah-mentah tawaran itu. Jiang Li pun mengajak Qin Feng untuk bergabung dengan partinya dan menjanjikan Qin Feng akan hidup seperti raja. Namun hanya dengan hal itu tentu saja Qin Feng tidak tertarik sama sekali, dan Qin Feng pun mengusir Jiang Li karena dia mengganggu bisnisnya. Mendengar itu Jiang Li pun menghina Qin Feng sebagai sampah. Satu kata lagi, aku akan membunuhmu sampai nyawamu mencapai nol, ucap Qin Feng sambil mengeluarkan aura yang menakutkan. Hal itu membuat parti Jiang Li langsung ketakutan dan pergi dengan sangat cepat. Notifikasi sistem pun berbunyi, Anda telah menjual Dim Light Tunic Bronze, dan mendapatkan 19 hari Tradable Life. Tradable Life Anda 527 bertambah menjadi 546. Dan akhirnya Qin Feng berhasil menjual semua barangnya. Dan ia pun siap menangani The Damned. Qin Feng pun bergumam tidak ada yang tahu bahwa Tradable Life akan bisa diekstrak ke dunia nyata, dan bisa mengekstrak skill juga. Qin Feng pun langsung menggunakan skill Hidden Shadow dan langsung menghilang dari sana. Hal itu membuat semua orang tercengang karena Shadow tiba-tiba menghilang dalam sekejap dan bertanya-tanya profesi apa yang dimiliki Shadow.